Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Shihao bertahan dari tekanan waktu, lalu balas menyerang menggunakan teknik cermin pembalik energi, membalikan arus waktu ke tubuh bayangan. Bayangan itu retak, lalu hancur menjadi cahaya. Pilar pertama mulai menyala. Ujian tak berhenti. Bayangan kedua muncul, wujudnya seperti iblis berduri, melemparkan tekanan kehancuran yang meluruhkan tulang dan darah. Shihao melawan dengan langkah jiwa terakhir, menembus celah kehancuran dan menanamkan energi pemurni ke jantung musuh. Bayangan ketiga menyerang dengan energi kelahiran, memaksa Shihao untuk merasakan kenangan paling menyakitkan saat ditinggalkan, saat dicaci, saat sendirian. Shihao menutup matanya, lalu membuka dengan tenang. Lahir dari penderitaan bukan untuk mengeluh, tapi untuk naik lebih tinggi. Serangan jiwa itu pun tak sanggup merobek ketenangannya. Bayangan demi bayangan satu persatu dikalahkan. Tubuh Shihao mulai bergetar, kulitnya retak sedikit namun matanya semakin bersinar. Pilar demi pilar menyala terang. Kini tinggal satu pilar terakhir. Bayangan terakhir muncul. Namun kali ini wujudnya adalah Shihao sendiri. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga gaya bertarungnya, ingatannya dan pikirannya. Shihao Tertegun. Aku adalah ujian terberat untuk diriku sendiri. Bayangan itu menyerang, menggunakan semua teknik dan kelemahan Shihao, membuatnya bertarung melawan refleksi yang sempurna. Serangan dan pertahanan mereka nyaris identik. Namun dalam satu momen Shihao tertawa. Kau hanya bayangan dari masa laluku, tapi aku adalah versi yang sedang berkembang. Dengan itu ia melepas teknik baru hasil pemurnian warisan, cahaya jiwa tiga kehendak. Sinar itu menghantam langsung refleksinya, menghancurkannya bukan dengan kekuatan, tapi dengan evolusi. Pilar ketujuh menyala terang. Ketujuh pilar kini memancarkan cahaya ke arah langit gua. Dari tengah-tengah ruang itu, pusaran cahaya berputar, menarik semua aura dari pilar, dan menggumpal menjadi sebuah lambang misterius melayang di depan Shihao. Ini warisan tertinggi, simbol penguasa kehendak alam. Shun-Er menatap dari kejauhan dengan mata berkaca. Itulah alasan semua pahlawan datang ke makam surgawi, dan kini kau satu-satunya yang layak. Shihao melangkah maju. Lambang itu menempel di dadanya. Tubuhnya bergetar hebat namun tidak runtuh. Aku menerima semua beban ini. Langkah Shihao menggema di lorong batu yang runtuh sebagian. Ia menuruni tangga warisan terakhir. Pilar-pilar mulai kehilangan cahayanya, tapi lambang tujuh pilar di dadanya masih bersinar samar. Di belakangnya Shun-Er melangkah pelan. Keduanya tidak banyak bicara. Ada keheningan yang dalam, bukan karena takut, tapi karena beban sejarah yang kini tertanam di dalam jiwa Shihao. Ketika cahaya matahari mulai terlihat dari ujung gua, mereka menyadari mereka telah kembali. Sudah berapa lama kita di dalam? Tanya Shihao pelan. Shun-Er hanya mengangguk pelan, tapi pandangannya menatap langit yang kini berubah. Awan berkumpul, formasi langit berubah, dan angin membawa suara sayup dari kejauhan. Dunia di luar sudah tidak sama lagi. Di gerbang luar makam surgawi, para ahli dari berbagai sekte menunggu dengan gelisah. Beberapa telah menyerah dan pergi, tapi sebagian tetap bertahan. Saat langit bergetar dan sinar cahaya menyembur ke atas, para tetua segera sadar. Warisan telah dipilih, dan seseorang selamat. Saat langkah Shihao keluar dari gua, tubuhnya diliputi oleh gelombang energi pemurnian yang lembut namun agung. Semua pandangan langsung tertuju padanya. Salah satu tetua tua dari sekte langit selatan bergumam. Aura tujuh pilar, itu mustahil. Seorang pemimpin dari dunia luar mengenakan jubah hitam menatap tajam. Bocah itu harus dieliminasi sekarang juga. Beberapa sosok bayangan langsung bergerak. Mereka bukan dari dunia batu, tapi dari wilayah abu-abu faksi rahasia yang tak ingin ada keseimbangan baru. Salah satu dari mereka menghentakkan kaki ke tanah dan muncullah formasi hitam yang memutus ruang dan waktu. Warisan itu bukan milikmu, Shihao. Serahkan. Kau tidak tahu kekuatan yang kau pegang. Shihao tidak berbicara.
Tubuhnya bergerak seperti air dan dalam sekejap 5 bayangan itu terpental, terbakar oleh api jiwa yang bersinar dari dalam tubuhnya. Aku tidak perlu tahu, karena aku adalah bagian dari kekuatan itu sekarang. Tiba-tiba satu pukulan berat datang dari samping, sosok berjubah putih melompat, raja muda dari ras langit ketujuh. Mereka bertarung cepat, tapi hanya dalam 2 pertukaran serangan, Shihao berhasil menekuk lengan lawannya, lalu mendorongnya keluar dari garis formasi. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi jangan paksa aku. Suasana menjadi tegang, semua pihak sadar Shihao bukan lagi pahlawan kecil dari dunia tengah, ia adalah poros baru. Setelah semua reda, malam pun datang. Shihao duduk sendirian di tepi danau, tidak jauh dari makam surgawi. Cahaya bulan memantul di permukaan air, dan lambang 7 pilar di dadanya perlahan menyusut, menyatu ke dalam jiwanya. Shun-Er duduk di sampingnya, suasana hening cukup lama. Apa kamu menyesal masuk ke makam itu? Shihao menggeleng. Tidak, aku cuma merasakan bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Dunia terlalu sempit untuk semua konflik yang akan datang. Ia menatap langit. Langit itu menyembunyikan sesuatu, dan aku akan ke sana. Shun-Er menunduk. Apa kamu akan meninggalkan kami lagi? Shihao tak menjawab langsung. Aku akan kembali. Tapi saat aku kembali, aku ingin membawa akhir bagi semua penderitaan. Saat malam makin larut, awan di utara mulai terbelah. Garis cahaya menyala menembus langit, dan dari sana terdengar suara teriakan, jeritan, dan bunyi logam menghantam logam. Itu bukan dari dunia batu, ujar Shun-Er perlahan. Shihao berdiri. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Di langit, sebuah pintu besar perlahan terbuka, menampilkan siluet benteng raksasa yang mengambang di balik langit, milik dunia asing. Dan dari dalamnya suara menggelegar menggema ke seluruh dunia. Pewarisan telah dimulai. Dunia ini akan dimurnikan kembali. Shihao mengepalkan tangan lalu menoleh ke arah timur. Ayo pergi, kita harus memperingatkan dunia tengah. Ini bukan hanya perang, ini adalah penghakiman. Awan-awan di langit utara mulai terbelah perlahan. Bukan karena badai biasa, melainkan oleh kekuatan transenden, sesuatu yang datang dari dimensi lain. Cahaya ungu dan perak menembus langit malam. Di balik celah itu perlahan terlihat siluet sebuah benteng raksasa melayang. Struktur itu menjulang seperti benteng surgawi, tetapi bukan dari dunia ini. Shun-Er berbisik, itu bukan dari dunia batu. Shihao menyipitkan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena keyakinan akan datangnya pertarungan besar. Dari balik celah langit, suara berat dan menggelegar menggema. Pewarisan telah dimulai, dunia ini akan dimurnikan kembali. Suara itu seperti lonceng kematian yang bergema ke seluruh penjuru dunia tengah. Gunung-gunung bergoyang, sungai membeku, binatang buas melolong. Bahkan para tetua di lembaga suci mulai gemetar. Shihao mengepalkan tangan. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Wajahnya tak menunjukkan ketakutan, hanya ketegangan dan fokus. Dia tahu dunia asing tak akan datang tanpa rencana. Mereka membuka gerbang bukan untuk ancaman, tapi untuk eksekusi. Shun-Er menatap Shihao dengan perasaan campur aduk. Apa kamu akan meninggalkan kami lagi? Tanyanya lirih. Shihao diam sejenak, pandangannya lurus ke depan. Aku akan kembali, tapi saat aku kembali aku ingin membawa akhir bagi semua penderitaan. Ia tahu dunia ini bukan tempat untuk menyerah. Ia adalah medan pertarungan bagi yang terpilih. Shihao kemudian menoleh ke arah timur. Kita harus memperingatkan dunia tengah. Ini bukan hanya perang, ini penghakiman. Di tempat lain, di dalam lembaga dewa surgawi, para tetua agung sedang bermeditasi. Namun, saat cahaya dari utara menembus langit, mata mereka serempak terbuka. Segel langit telah dilubangi. Benteng dunia asing telah turun. Pewarisan itu bukan untuk kita, itu adalah racun. Para murid yang kuat mulai dikumpulkan. Mantra penghubung antar dunia dinyalakan. Komunikasi lintas dimensi dibuka untuk memperingatkan seluruh penjuru dunia tengah. Namun, semuanya sudah terlambat. Bayangan pertama dari dunia asing muncul di barat. Di kaki gunung muncul sesosok raksasa hitam bermahkota membawa sabit raksasa, disertai armada langit dari baja dan petir. Shihao dan Shun-Er bergegas. Mereka melintasi hutan, lembah, bahkan melompati pulau-pulau langit. Setiap tempat yang mereka lewati sudah berubah. Udara menjadi berat, langit memancarkan warna gelap,
Bahkan makhluk biasa tak lagi berani muncul ke permukaan. Jika dunia tengah runtuh, tak akan ada tempat lagi untuk kembali. Shihao menatap pedangnya. Maka aku akan menebas langit itu sendiri. Kilatan cahaya menyambar langit dari utara, menembus awan dan kabut, membelah dimensi seperti kain tipis. Di tengah cahaya itu, gerbang kolosal muncul, berdiri tegak bagai dinding bintang. Di baliknya, dunia asing, tempat yang telah lama menjadi momok dalam legenda. Dari celah gerbang itu terdengar suara berat. Pewarisan telah dimulai, dunia ini tidak akan dimurnikan. Suara itu menggema hingga ke dasar bumi. Beberapa binatang buas meraung, gunung-gunung bergetar, dan para tetua dunia mulai berdoa. Shihao menyipitkan mata, mengunci pandang ke arah celah cahaya. Ini bukan sekadar ekspedisi, ini penaklukan. Di puncak menara batu surga, para tetua berkumpul. Di sana ada orang-orang yang kekuatannya melampaui imajinasi. Empu daun senja, penjaga tengah, dan bahkan bayangan leluhur dunia batu. Salah satu dari mereka menatap langit dengan mata tertutup. Ini adalah awal dari pertarungan terakhir antara dunia asli dan dunia asing. Tensi meningkat. Masing-masing daerah di dunia tengah mulai mengaktifkan array pertahanan, menyiapkan kubu perang, dan memanggil para jenius muda. Tapi waktu mereka sempit. Panggil dia, ujar salah satu tetua. Hanya dia yang telah menginjakkan kaki ke ranah tertinggi sejak zaman kekosongan. Semua tahu siapa yang dimaksud Shihao. Shihao dan Shun-Er melaju melintasi langit di atas binatang petir tulang hitam. Kecepatan mereka membuat awan tersayat. Shun-Er berkata dengan nada cemas, jika dunia asing mulai menurunkan pasukan inti, dunia tengah tidak akan cukup siap. Shihao diam, matanya tajam menembus cakrawala. Tak perlu semua siap, yang penting cukup waktu untuk memecahkan segel yang ditinggalkan leluhur dahulu. Shun-Er menoleh cepat, matanya melebar. Kau mau membangunkan gerbang darah leluhur? Shihao tidak menjawab, tapi tatapannya ke timur sudah cukup menjelaskan. Ia berniat memanggil kekuatan purba, sesuatu yang bahkan para tetua enggan menyentuh. Di balik gerbang yang terbuka, 3 sosok perlahan muncul. Mereka bukan sembarang makhluk. Raja ular langit, tubuhnya panjang seperti naga, matanya bersinar ungu. Dukun tanpa kepala, tubuhnya transparan, tapi penuh tato kutukan. Pendeta kegelapan berjubah merah darah membawa lonceng terbalik di punggungnya. Pendeta itu berkata, Shihao, kami mencarimu. Kau adalah pecahan terakhir dari ramalan tertua kami. Dunia ini akan kami bersihkan, dimulai darimu. Seketika itu juga, seluruh langit dunia tengah mulai berubah warna. Warna merah menyebar perlahan, seperti darah yang meresap di kanvas. Shihao tiba di dataran 1000 matahari, tempat seluruh energi bumi berkumpul. Ia berdiri sendirian di tengah altar batu. Di hadapannya muncul bayangan leluhur dunia batu, bukan tubuh asli, tapi pantulan kesadaran. Bayangan itu berkata, jika kau memanggil gerbang darah, kau tak akan kembali sebagai manusia biasa. Shihao menggepalkan tangan. Aku bukan manusia biasa, aku adalah benteng terakhir dunia ini. Lalu dia mengangkat tangannya, membentuk segel rumit dan mulai membangkitkan gerbang darah leluhur. Tanah retak, petir turun, langit berteriak, dan dunia bersiap untuk pertumpahan darah. Di atas altar batu dataran 1000 matahari, Shihao berdiri di tengah lingkaran kuno dengan segel darah yang memutar di bawah kakinya. Angin menderu, langit bergemuruh, kabut merah mulai naik dari tanah. Shun-Er berteriak, kau akan membakar jiwa leluhur jika terus memaksa segel itu. Shihao menjawab dengan tenang tapi mantap. Aku tak ingin melihat dunia ini terbakar, karena itu biarkan aku yang terbakar lebih dulu. Tangan Shihao membentuk pola rumit. Cahaya merah tua muncul dari ujung jarinya. Sebuah simbol berbentuk mata naga melayang di udara, lalu terpatri ke tengah altar. Gerbang darah leluhur mulai muncul. Ketika segel terbuka sedikit demi sedikit, suara berat menggema dari dalam tanah. Yang membangkitkan gerbang darah adalah mereka yang siap kehilangan kemanusiaannya. Suara itu bukan dari makhluk biasa, itu adalah kesadaran leluhur pertama dunia batu yang telah mengorbankan tubuh dan nama demi menciptakan fondasi dunia ini. Shihao menjawab dalam hati, aku tidak akan kehilangan apapun, aku hanya akan menguatkan bagian yang belum sempurna. Kemudian suara itu kembali berbicara. Kalau begitu, buktikan bahwa darahmu cukup murni untuk membuka pintu ini. Tiba-tiba, tubuh Shihao diliputi oleh kabut hitam pekat dan pikirannya ditarik ke ruang yang aneh. Dunia menjadi gelap dan sunyi.
Di hadapannya muncul 3 bayangan leluhur dunia batu. Satu membawa tombak, satu membawa salib api, dan satu lagi membawa kaca cermin darah. Bayangan pertama maju dan berteriak, "Tunjukkan keberanianmu." Shi Hao langsung maju dan menangkis serangan tombak dengan pukulan 3 aura pemurnian membuat kabut sekitarnya terpental. Bayangan kedua menyerang dengan salib api. "Tunjukkan pengorbananmu." Shi Hao menyerap nyala api itu ke dalam dada, membuat tubuhnya menghitam sejenak, tapi dia bertahan sambil mengucap, "Aku telah kehilangan keluarga, teman, dan masa kecil, tapi aku tetap berdiri." Bayangan ketiga menyorotkannya dengan cermin darah. "Tunjukkan dirimu yang sejati." Dari cermin itu, Shi Hao melihat semua sisi buruknya, keserakahan, amarah, kebimbangan. Namun ia tersenyum dan menghancurkan cermin itu dengan pukulan 1 jari. "Aku tahu siapa aku tidak sempurna, tapi aku tidak akan menyerah." Ketiga bayangan itu pun menghilang, dan gerbang terbuka sepenuhnya. Dari balik gerbang darah leluhur muncul sebatang tongkat aneh, warnanya gelap seperti malam. Namun di setiap sisinya terdapat ukiran nama-nama kuno para pelindung dunia. Ketika Shi Hao memegangnya, suara ribuan jiwa terdengar bersatu. "Kami menitipkan dunia ini padamu." Shun Er menahan air mata. Ia tahu, mulai sekarang, Shi Hao tidak hanya membawa beban dunia, ia membawa jiwa-jiwa para leluhur. Namun jauh di langit utara, pendeta kegelapan tersenyum. "Gerbang itu terbuka, bagus. Kini kita tahu kemana harus menghancurkan dunia ini dari akarnya." Di lembaga-lembaga tinggi dunia tengah, gempa spiritual terasa. Para tetua menyadari bahwa keseimbangan dunia telah bergeser. Ada yang membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Gerbang darah itu bisa menyelamatkan kita atau menghancurkan dunia lebih cepat. Namun suara tegas datang dari menara langit. "Tidak ada waktu untuk ragu. Siapkan semua pasukan, fokus pada satu hal, lindungi Shi Hao." Sementara itu Shi Hao berdiri sendirian di dataran, tongkat warisan di tangan, rambutnya berkibar ditiup angin perang. "Kalian membuka gerbang kalian, sekarang aku membuka punyaku. Kita lihat siapa yang lebih dulu menutup dunia ini dengan darah." Di balik celah langit, dalam benteng raksasa dunia asing yang melayang di kehampaan, para tokoh tertinggi mulai bermusyawarah. Di antara mereka, Ratu Laba-Laba 3 kepala, tubuhnya berkilau, matanya merah tua seperti permata. Pendeta kegelapan masih berjubah merah, lonceng di punggungnya terus berdentang lirih. Raja pemangsa daging jiwa, makhluk bertubuh seperti arang dengan mata berlubang. Mereka berdiri melingkar di hadapan sarang raja, bola energi yang menunjukkan citra Shi Hao dan gerbang darah leluhur. "Dia telah membangkitkannya," kata pendeta kegelapan. "Kalau dibiarkan, dunia ini tidak akan bisa kami bersihkan sepenuhnya." Ratu Laba-Laba mendesis, "Biarkan aku turun, aku sudah lama ingin mencicipi darah dewa dunia batu itu." Sementara itu, Shi Hao berdiri di perbatasan timur dunia tengah, menatap hamparan dataran yang sunyi. Di belakangnya, para pemimpin dunia telah berkumpul. Dai Heng, ahli formasi dunia. Penjaga timur, pembuka jalan langit. Shun Er, yang kini berdiri sejajar sebagai simbol keagungan dari lembaga dewa langit. Dai Heng memandangi Shi Hao dan berkata, "Gerbang darah mengubah keseimbangan spiritual, dunia kita bisa retak dari dalam." Shi Hao menjawab dengan tenang, "Kalau dunia ini retak, maka akan aku bentuk kembali dengan tanganku sendiri." Shun Er menatapnya diam-diam. Di matanya ada kebanggaan dan ketakutan yang saling bertarung. Tanpa peringatan, langit di atas mereka pecah. Dari balik celah hitam, jutaan benang merah menjulur ke bawah. Setiap benang mengandung kutukan dan racun. Dunia berguncang. Formasi langit pun robek sebagian. "Itu jaring kutukan dari dunia asing," teriak penjaga timur. Dari atas ki suara merdu tapi mengerikan menggema. "Pewaris dunia batu, datanglah. Aku akan menjeratmu, merobekmu, dan menjadikanmu ukiran di kerajaan kami." Itu suara Ratu Laba-Laba 3 kepala. Shi Hao melompat menembus awan menuju pusat serangan. Tubuhnya menyala, memancarkan 3 aura pemurnian serta kekuatan dari gerbang darah. Tongkat warisan di tangannya mengeluarkan nyala merah yang membentuk pola-pola suci di udara. Jaring-jaring iblis mencoba mengikatnya, tapi justru meleleh saat menyentuh kulitnya. "Kau bisa menyusun jebakan dari langit, tapi aku akan menyalakan api dari tanah." Shi Hao berputar di udara, mengayunkan tongkat warisan dan memecahkan ratusan benang kutukan dalam sekali putaran. Dunia bersorak, langit gemetar. Namun Ratu Laba-Laba belum muncul, ini baru tahap awal. Saat jaring kutukan hancur, tanda besar seperti bunga berdarah muncul di angkasa, menandai pintu dimensi dunia asing yang akan sepenuhnya terbuka dalam 7 hari.
Para tetua dunia tengah segera mengadakan rapat rahasia. Kita punya 7 hari untuk membentuk aliansi dunia. Shihao akan jadi pusatnya. Shihao yang baru kembali dari langit hanya menatap tanah dengan pandangan kosong. 7 hari, katanya pelan. Kalau perang akan dimulai, aku tidak akan menunggu mereka datang. Aku akan masuk ke sarang mereka lebih dulu. Mata Sun Er membelalak. Kau mau menyerbu dunia asing sebelum mereka sepenuhnya terbuka? Shihao mengganggu. Jika mereka ingin menyentuh tanah ini, maka aku akan membuat mereka berdarah di tanah mereka sendiri terlebih dahulu. Langit dipenuhi retakan seperti cermin yang hendak pecah, cahaya merah menyala dari sela-selanya, dan tanah bergemuruh seperti hendak melarikan diri dari realitas. Lembaga Dewa Langit segera mengirim sinyal peringatan. Para tetua agung bermunculan, satu persatu berdiri di puncak dunia, membaca gejolak perubahan. Gerbang darah bukan hanya celah, ini adalah luka, ujar salah satu tetua, wajahnya pucat. Namun Shihao hanya mengamati diam-diam. Kalau luka, maka akan kusulam kembali. Di tempat yang tersembunyi, Dai Heng, salah satu tokoh penting dari dunia tengah, memanggil Shihao secara pribadi. Gerbang itu bisa memberikan kita kekuatan baru, bisiknya. Shihao menatap tajam. Dengan mengorbankan dunia ini, Dai Heng tersenyum miring lalu menghilang ke balik bayangan. Suasana mencekam. Sun Er yang ikut diam-diam mendengar percakapan itu menggenggam erat tombaknya. Akan ada pengkhianat dari dalam. Shihao dan Sun Er melakukan perjalanan menuju pilar utara, tempat yang diyakini menjadi salah satu titik penopang dunia. Aura di sana kacau, dan para penjaga spiritual sudah mulai terkorupsi oleh energi dari gerbang darah. Mereka tiba di reruntuhan kuil kuno. Tiba-tiba, sosok bayangan meledak dari dalam tanah. Makhluk semi nyata, perpaduan roh dan darah. Makhluk ini dulunya manusia, namun kini hanyalah produk dari benturan dua dunia. Shihao segera bertarung. Serangan cakar petir ilahi dan tombak pemurnian diri menembus bayangan itu. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Dunia ini milik kami sekarang. Lalu lenyap. Hujan berwarna merah mulai turun. Sun Er dan Shihao berteduh di bawah pilar batu. Keheningan di antara mereka pecah ketika Sun Er berkata, "Jika kau memilih untuk membakar seluruh dunia demi menyelamatkannya, aku akan tetap di sisimu." Shihao tidak menjawab, hanya menatap tetesan darah yang jatuh ke tanah. Tiba-tiba ia berkata, "Dunia tak akan terbakar jika kita jadi apinya." Sun Er tersenyum kecil. Dari cakrawala terdengar dentuman yang mengguncang tulang. Salah satu dari 3 batu penopang dunia di arah timur retak. Para leluhur segera mengirim sinyal. 3 hari lagi dunia ini bisa runtuh jika satu pilar lagi pecah. Shihao menatap langit. Mereka ingin memaksa kita membuat pilihan, tapi aku akan buat jalan ketiga. Ia mulai mempersiapkan ritual penenun dunia, teknik yang belum pernah berhasil digunakan, bahkan oleh para dewa pendahulu. Sun Er melihatnya dan berbisik, "Kalau ini gagal, kamu bisa mati." Shihao tersenyum samar. Kalau berhasil, semua akan hidup. Saat malam menutupi langit dan bintang-bintang tertutup kabut darah, seorang pemuda berdiri dengan tenang di atas batu tertinggi dunia. Di hadapannya, langit robek, bumi gemetar, dan masa depan tak lagi pasti. Tapi ia tetap tegak, karena dalam hatinya hanya ada satu niat: menyulam kembali dunia dengan kekuatan dan harapan. Dan saat bintang jatuh melintas, Shihao berbisik, "Perang belum berakhir, ini baru permulaan." Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.